Perkenalkan, madu murni yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera tanpa proses pengolahan. Sehingga enzim dan nutrisi yang terkandung di dalamnya masih tetap terjaga, termasuk ke dalam jenis madu multiflora. Madu bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya bisa menjadi ikhtiar sebagai antioksidan, mengendalikan gula darah, menjadi sumber energi, meningkatkan kualitas tidur, dan lain sebagainya. Butuh madu yang disukai seluruh anggota keluarga? Pilih madu saja yang 100% madu murni tanpa bahan tambahan lainnya. Madu murni, Sunan Nabi. Berjalan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah. Berjalan sendiri memang terasa berat. Berjalan sendiri penuh tantangan dan perjuangan. Tapi apakah kita benar-benar bisa berjalan sendiri? Bahkan ketika kita berjalan di bawah sinar matahari dan bulan pun, kita selalu ditemani oleh bayangan diri kita. Mungkin ini hanya contoh dari sebagian kecil. Contoh lain yang bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah. Beliau berdakwah pun tidak sendiri. Banyak para sahabat yang mendukung dengan caranya masing-masing. Seperti Abu Bakar yang menemani setiap langkah peristiwa Rasulullah SAW, Umar bin Khattab dengan keberanian dan kekuasaannya mempertahankan Islam, Ali bin Abi Thalib dengan keahliannya dalam menggunakan pedang di medan pertempuran. Mungkin kita belum mampu untuk berkontribusi layaknya para sahabat Rasulullah SAW, tapi dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuat skenario, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu sahabat Rasul yang bisa kita ikuti jejaknya, di mana ada satu sahabat yang berkontribusi di belakang layar. Beliau sangat berpengaruh terhadap pergerakan dakwah Islam dengan cara menggunakan hartanya, yaitu Utsman bin Affan. Agar ketika kita tidak mampu berkontribusi seperti Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan Umar, kita bisa mengikuti jejak Utsman bin Affan. Bukankah kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kontribusimu terhadap dakwah Islam? Tentu rumah muslim tidak ingin sendirian. Kami ingin sekali membuka peluang yang lebih luas agar bisa bersama berkontribusi terhadap dakwah Islam. Semoga semakin banyaknya ayah bunda yang ikut andil menjadi bagian keluarga rumah muslim, semakin banyak juga orang-orang yang bisa merasakan manfaatnya. Kami hanya bisa memberikan apa yang kami bisa. Insya Allah, selebihnya Allah yang akan membalas kebaikan ayah bunda. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Masya Allah, tabarakallah seluruh keluargaku, rumah muslim dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan tidak henti-henti lisan kita dibasahi dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena begitu banyak nikmat yang telah Allah gelontorkan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menakdirkan kita bisa kembali hadir dalam salah satu program yang sangat luar biasa, yaitu Quranic Vibes, mengawali hari dengan kalam ilahi, yang dipersembahkan oleh Rumah Muslim, rumah ilmu untuk semua. Dan terima kasih bagi ayah bunda abang kakak yang sudah antusias, yang istiqomah, yang senantiasa mudawamah untuk senantiasa hadir, bahkan hadirnya tidak hanya sekedar hadir, tapi juga hadir utuh sadar penuh dengan open cam, bahkan selalu berperan aktif mau bertanya ataupun ikut membacakan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan itu juga menjadi sebab wasilah Allah senantiasa menjaga kita, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus menganugerahkan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh keluargaku dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita diving to Quran pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita ada di lembaran akhir surah Al-Maidah, tepatnya di halaman 127, tepatnya dari ayat 114 sampai dengan ayat 119. Masya Allah, agak terangan akhir yang disajikan di surat Al-Maidah semua. Makanya yuk Abdul mengajak kepada ayah bunda bangka semuanya, tentu Quranic Vibes itu tidak kurang daripada 500 setiap kali pertemuannya. Maka walaupun mungkin di beberapa daerah ada yang sedang hujan ya, sibukkan. Maka yuk ajak kembali teman-teman kita, Pekomar dan yang lain sebagainya. Ajak lagi sahabat-sahabat kita yang belum bergabung dengan kita nih. Wabil khusus keluarga SSD nih. Coba mana keluarga SSD nih semangatnya nih sebagai tuan rumah. Yuk kita ajak lagi Bunda Gusriana, teman-teman kita yang lain, Teh Lia, Bunda Fitri, Bunda Dwi, Bunda Lulu, Teh Yeni, ya, dan yang lain sebagainya, Bunda Dia dari Bandung. Ayo Bapak Raminan Surya, Masya Allah ya, juga hadir pada kesempatan subuh hari ini. Ya, mari kita ajak lagi, toel-toel lagi, colek-colek lagi sahabat-sahabat kita yang lainnya. Dan Abdul mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga besar SSD yang senantiasa istiqomah, mudawamah, terus-menerus untuk bersinergi, memberikan infak-infak terbaiknya, sedekah terbaiknya untuk support perjalanan dakwah Rumah Muslim ya. Dan Masya Allah tabarakallah lewat wasilah keluarga besar SSD khususnya, ternyata perjalanan Rumah Muslim sampai ada di fase hari ini ya. Dan Abdul juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang senantiasa istiqomah tiap paginya, bahkan ikut serta juga berkontribusi lewat sedekah subuhnya ya. Dan bagi ayah bunda yang mau bergabung juga di pagi hari ini lewat sedekah subuhnya, boleh melalui nomor rekening 7266250268 ya. Dan barang siapa yang pagi hari bersedekah subuh, insya Allah para malaikat sudah mendoakan kita untuk senantiasa mudah-mudahan segala hajat kita, segala harapan-harapan kita, segala kebutuhan kita senantiasa Allah penuhi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa ya Bunda banggakan semuanya, setelah kita merutinkan Riyadhah,
ya dengan sedekah subuhnya untuk sama-sama kita menjemput rezeki level tertinggi. Tentu di samping itu juga semuanya semoga ayah bunda, abang kakak, ternyata rezeki itu tidak hanya berbentuk materi ya, tapi dengan kesehatan kita, dengan keharmonisan keluarga kita, dan lain sebagainya itu juga sebagai pertanda rezeki yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Makanya yo, sebagai tanda syukur kami dari tim Roma Muslim, alhamdulillah hari ini ya keluarga kita dari tim Rumah Muslim dan juga yang lainnya nih sedang melaksanakan rapat kerja ya, dan doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah, dan tentu kita lagi menanti program-program berikutnya yang senantiasa terus hadir membawa wasilah kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah di program-program Rumah Muslim, alhamdulillah hari ini juga sudah beriring ada lagi beberapa program ya, di antaranya selain Quranic Vibes dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan juga ada tambahan kembali setelah hari Jumat itu ada kajian duha ya. Masya Allah, ini ada lanjutannya kajian duha ya. Maka silakan bagi ayah bunda abang kakak yang belum bergabung di kajian duha, insya Allah pukul 8.45 kelasnya sudah mulai ya di hari Jumat ya. Masih dari Jumat di bulan ini. Silakan ayah bunda abang kakak bisa bergabung di nomor chat ataupun di link chat grup yang sudah tersampaikan di kolom chat ayah bunda abang kakak semuanya. Silakan yang belum bergabung segera bergabung karena banyak sekali tentunya ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan di kajian duha duga. Insya Allah hari ini baru ada 2 narasumber di kajian duha dan 2 kitab yang dibahas ya. Maka silakan bagi ayah bunda abang kakak yang belum bergabung segera bergabung. Dan insya Allah di pekan ini juga kita akan ada menggelar kelas eksklusif tentunya di Rumah Muslim dengan satu tema yang diangkat luar biasa nih. Ya, barokah living. Ini nih ya, tema yang diangkat mudah-mudahan nih ya. Barokah living membingkai keberkahan dalam bermuamalah. Masya Allah ya. Ini yuk mari siapkan kita muamalah yang benar, dan insya Allah kita akan dibersamai oleh Dr. Pupu Saifur Rahman ya, salah satu dekan fakultas ya, dan juga tim ahli syariah, dan tidak kalah bersaing juga insya Allah kita juga akan bersama oleh Uma Muslim Al-Fatih yang akan membersamai 2 hari ini. Yuk yang belum mendaftar segera mendaftarkan diri, linknya sudah tersebar di kolom chat ayah bunda abang kakak semuanya, dan Halalan Thayyibah ini di-sharekan kembali kepada yang lainnya kok ya, linknya ataupun flyernya. Boleh ayah bunda ajak sebanyak-banyaknya biar kita lebih paham terkait dengan ilmu-ilmu muamalah ya. Dan alhamdulillah, yuk mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Wabil khusus Abdul minta doanya kepada seluruh keluargaku, wabil khusus untuk di Sukabumi bagian selatan sedang Allah uji dengan beberapa bencana ya bunda bang kakak semuanya, dan Sukabumi sampai pagi hari ini masih diguyur dengan hujan ya. Semoga hujannya membawa keberkahan, dan tentu yang sedang Allah kasih musibah juga senantiasa Allah berikan kesabaran dan juga Allah berikan perlindungan kepada semuanya ya. Lewat keberkahan pembacaan ayat Al-Quran dari kita yang dibahas, dan mudah-mudahan senantiasa bisa mengalirkan kekuatan energi positif dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk, berikutnya kita akan mulai membaca terjemahnya surat Al-Maidah dari halaman 127 ayat 114 sampai dengan ayat 119. Dan pagi hari ini Abdul mau minta bantuannya kepada Bunda Irma Muti dari SMI. Wah, ya, SMI ya, bukan SNI ya. Sandal Nasional Indonesia, oh bukan ya. Sukabumi tentunya ya, sama-sama Sukabumi nih ya. Boleh yang Bunda Irma, sudah lama nih gak mendengar suaranya ya. Boleh Bunda Irma, matul. Terima kasih Kang Abdul yang sudah Siap Bunda. memberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 127, halaman 127 ayat 114 sampai 120 kali ya Kang Abdul, bukan 119. Oh iya Bunda, betul. 120 Bunda. Siap. 114. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami,
yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui segala gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah Engkau mewafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka, dan Engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Kang Abdul. Masya Allah. Sama-sama Bunda, terima kasih juga yang telah membacakan Bunda Irma. Mudah-mudahan pahalanya senantiasa mengalir kepada pembaca. Umumnya kita juga yang menyimak dan mendengarkan, semoga senantiasa diberikan pahala yang mengalir kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gimana ya Bunda Abang Kakak? Sudah siap? Masya Allah. Kalau sudah siap, yuk sebelum kita mendengarkan lebih dalam pembahasan dari guru kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita akan simak dulu video bumper berikut ini. Selamat menyaksikan. من الظلام إلى الضياء سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني راض بما قضيت إن شئت قلت كن فيكون وزلت عني كل الهموم أنت الكريم وأنت الرحيم أنت السلام وأنت السميع. Quranic Vibes mengawali hari dengan kalam ilahi. Coba mana semangatnya? Are you ready? Ayah Bunda Abang Kakak semuanya. Keluarga Rumah Muslim, rumah ilmu untuk semua. Masya Allah, pagi pagi Bunda dia sudah joget-joget ya. Tambah semangat aja nih. Yuk, karena gurunda kita sudah nampak hadir di tengah-tengah kita ya Bunda Banggakan semuanya.
untuk menambah semangat dan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, mari sama-sama kita hadir untuk secara penuh untuk menikmati hidangan di surat Al-Ma'idah 127 halamannya. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah akan dibersami oleh guru kami tercinta, yaitu Ustadz Taufik Al-Miftah. Maka oleh sebab itu, kepada guru kami tercinta, Ustadz Taufik Al-Miftah, falyatafaddal alaihi mashkuro. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, yang sama-sama kita hormati host kita Kang Abdul, selalu mendoakan mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah berkahi umurnya, Allah mudahkan urusannya. Dan untuk para ibu bapak yang hadir pada majelis Quran Vibes pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di virtual Zoom pada pagi hari ini. Seperti ini juga Allah kumpulkan kita kelak di surganya Allah Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga rumah muslim menjadi wasilah untuk kita semuanya agar senantiasa bisa taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui memahami surat-surat cintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Sehat? Masya Allah, mudah-mudahan ini sehat ya. Tapi jangan hanya sehat, semoga juga Allah berikan kita afiat. Ya, ingat selalu sehat harus afiat. Apa bedanya sehat dan afiat? Masih ingat? Kalau sehat itu badan, kalau afiat itu rohaninya. Ya, jadi kesehatan yang Allah berikan digunakan sesuai yang Allah inginkan, itu namanya afiat. Hanya doanya wa afiatan fil jasad, wa afiatan fil jasad. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berada di penghujung surah Al-Maidah. Masya Allah, perjalanan panjang surah Al-Maidah ini 120 ayat ya. Atau ini perjalanan yang tidak mudah. Ya, kalaulah bukan karena iman, itu tidak mungkin kita bisa istiqomah. Makanya yang harus kita syukuri, jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Allah masih karuniakan nikmat iman. Ya, bangun tidur kita masih membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, itu iman. Setelah itu kita sholat fajar 2 rakaat, itu iman. Lalu kita sholat subuh, itu iman. Lalu kita ikuti majelis ilmu, subhanallah, apalagi ini membahas tentang Al-Quranul Karim, itulah iman. Jadi semuanya itu kembali kepada iman. Kalau tidak ada iman, tidak akan ada yang bisa menolong kita. Hanya subhanallah dikatakan
seorang nabi pun tidak bisa menolong putranya karena tidak ada iman. Itu seorang nabi. Apalagi kita bukan seorang nabi, seorang rasul. Jadi kalau bukan karena iman, tidak ada yang bisa menolong kita, dunia ataupun akhiratnya. Sehingga doa yang sering kita baca, Allahumma ahyini bil iman. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan beriman. Wa amitni bil iman. Dan matikan aku dalam keadaan membawa iman. Subhanallah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dari setiap ayat-ayat yang kita kaji setiap hari, semoga ini menjadi sebab Allah kokohkan iman dalam hati kita sampai ruh keluar dari jasad kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita awali dari surah Al-Maidah di ayat 114. 114 atau ayat 114 ini adalah ayat tentang permohonan seorang nabi yang disebut Nabiullah Isa alaihi salam atau dikenal dengan nama Ruhullah. Nabi Isa itu punya nama panggilan Ruhullah. Kenapa? Karena ruhnya langsung ditiupkan oleh Allah. Ya, karena tidak memiliki ayah. Makanya disebutnya Ruhullah. Untuk siapa doa Nabi Isa ini atau dikatakan permohonan Nabi Isa ini? Untuk pengikutnya yang setia. Nabi Isa itu punya pengikut. Kita kenal dengan nama Hawariyun. Ya, kalau Rasulullah SAW punya pengikut namanya sahabat. Masih ingat? Nabi Isa punya pengikut namanya Hawariyun. Kalau Pak Komar punya pengikut namanya followers. Subhanallah. Ya. Jadi ini sekarang ini zaman sekarang banyak pengikut gitu ya. Nah, Nabi Isa meminta kepada Allah ya agar diberikan beberapa hal. Tapi dalam tema ini adalah hidangan dari langit. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa Nabi Isa meminta kepada Allah agar diturunkan hidangan dari langit? Ya, karena pengikutnya ingin memakan makanan dari langit. Ini yang pertama. Dan ini sebenarnya sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Ya, jadi apa sebab Nabi Isa berdoa meminta hidangan dari langit? Ini sebab turun ayat ini. Karena memang pengikut Nabi Isa alaihissalam ingin memakan makanan yang turun dari langit. Karena ini makanan barokah. Ya, dari langit pasti itu barokah. Tidak mungkin makanan dari langit itu makanan yang mengandung sesuatu yang buruk. Karena langsung dari Allah. Kalau kita dari GoFood, ya kadang-kadang beli apa, datangnya apa. Ya, saya kemarin pesan nasi putih, datang nasi uduk. Ya, karena memang bukan dari langit itu. Itu kalau dari langit itu pasti barokah itu. Subhanallah ya. Nah, itu yang pertama. Memang ingin minta makan saya dari langit. Yang kedua, ingin membuat tenang hati mereka. Ya, jadi umatnya Isa atau pengikut Isa ingin mendapat ketenangan dari sebab makanan diturunkan. Yang ketiga, agar mereka bertambah keyakinan kepada Isa bahwa Isa itu memang Rasul Allah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, agar mereka menjadi saksi bahwa Nabi Isa itu benar-benar utusan Allah. Nah, ini 4 hal yang menjadi sebab pengikut Isa alaihissalam meminta hidangan dari langit, ya dikatakan sehingga Isa berdoa. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, ternyata Nabi pun ingin sesuatu kepada Allah harus berdoa. Nah, itu Nabi. Jadi kalau kita ini mau mendapatkan sesuatu, nggak mau doa, berarti kita merasa lebih Nabi daripada Nabi. Nah, jadi kalau minta apa-apa tuh harus doa kepada Allah. Hakul yakin Allah akan mengijabah doa-doa kita. Ya, ini pesan pertama, dikatakan oh ternyata Nabi itu juga berdoa. Padahal seandainya Allah memberikan saja
ya, sangat mampu bagi Allah, sangat mudah bagi Allah. Apa yang diinginkan di dalam hati manusia yang dicintainya, para nabi, para rasulnya, sangat mudah. Tapi kenapa? Nabi pun berdoa. Rasulullah SAW pun berdoa. Nabi Ibrahim pun berdoa. Nabi Musa pun berdoa. Ya, itu artinya apa? Artinya orang-orang yang sangat dicintai Allah pun ingin mendapatkan sesuatu, perlu perjuangan dan perlu permohonan. Ini yang disebut dengan perjuangan dan doa. Nah, kita manusia ya sudah pasti harus lebih banyak lagi doanya. Nah, ini dikatakan doa itu adalah ikhtiar rohani, ya, dikatakan kalau usaha itu adalah ikhtiarnya badani. Ya, maka nggak bisa pisah tuh doa dan usaha. Usaha itulah yang dikatakan perjuangan. Ya, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Kita akan lihat sekarang apa isi dari doa Nabi Isa alaihi salam yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat 114. Saya izin membaca dulu ayatnya. Mudah-mudahan Allah tambah keberkahan dalam majelis kita dengan kita bacakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Silahkan dibuka ayat 114-nya dengan mushafnya atau aplikasi Qur'annya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Shadaqallahul adzim. Saya mohon izin untuk bisa membaca terjemahannya walaupun tadi sudah dibaca ya, supaya lebih jelas lagi. Mungkin ada yang baru bergabung. Saya akan coba mengawali dari kota Garut ya. Kota Garut ini Ibu Faridah, Masya Allah. Ini kota yang sering gatel ya, jadi harus di Garut ya. Silakan Ibu Farida, mohon waktunya, Masya Allah. Ya, Ustaz Afwan baru gabung halaman 127 ya? Ya, betul. 127 halamannya, ayatnya 114. Oh iya. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Isa putra Maryam berdoa, Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan-Mu. Berilah kami rizki, Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki. Terima kasih Ustaz, sehat selalu. Amin. Ya Allah yang mujibah sa'ilin. Jazakillah khair Ibu. Ya, Ibu Faridah juga sehat selalu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Isa putra Maryam berdoa. Tolong perhatikan kalimat ini. Isa putra Maryam berdoa. Ya, jadi Allah ingin menyampaikan kepada kita, atau Nabi Isa ingin menyampaikan kepada kita dari doanya bahwa Isa itu adalah putra Maryam. Ini diulang-ulang ayat ini. Berapa banyak Quran mengatakan ya qala Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Ketika Rasulullah SAW disebut namanya di dalam Al-Quran atau para nabi yang lain, tidak disebutkan nama binnya. Nggak ada tuh Muhammad bin Abdullah, nggak ada kan? Ya, atau Ibrahim bin Azar, tidak ada. Ya, kenapa? Karena Allah ingin menegaskan, atau Nabi Isa, ya, Nabi Isa ingin menegaskan, kalau Isa bin Maryam yang berkata ini Isa, ya, Nabi Isa dinisbatkan kepada Maryam, ya, binnya, ini ingin menegaskan bahwa Isa ini anak manusia, bukan anak Tuhan, apalagi Tuhan. Ini pelajaran pertama, ya. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani ya mengatakan, meyakini bahwa Isa ini Tuhan.
Ya, sehingga Allah tegaskan setiap berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam pasti diikuti dengan Ibnu Maryam. Ya, qala Isa ibnu Maryam. Mohon maaf, suaranya putus-putus ya. Jelas suaranya? Alhamdulillah ya. Ya, tadi ada yang notif ya, putus-putus. Baik. Mudah-mudahan yang putus-putus segera nyambung-nyambung ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Putus nyambung memang nggak enak. Butuh kepastian ya, subhanallah. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Jadi ini ingin menegaskan bahwa Isa itu adalah putranya Maryam. Dan ini pun sekaligus memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika seseorang tidak memiliki bapak ya secara biologis, dalam hal ini Isa alaihissalam, maka binnya dinisbatkan kepada ibundanya. Nah ini terjadi di akhir zaman, di zaman sekarang seandainya ada seorang wanita, dia melakukan zina, ya, maka tidak boleh binnya itu kepada bapaknya, karena zina itu tidak membuat bapak itu menjadi bapak biologisnya. Ya, maka dikatakan ini pelajaran yang bisa kita ambil, ada bin kepada ibunya. Contohnya siapa? Isa bin Maryam. Nah, itu yang pertama. Jadi Isa adalah anak manusia, bukan anak Tuhan, apalagi Tuhan. Kita lihat doanya. Allahumma Rabbana. Allahumma Rabbana. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah. Kalau di dalam Al-Quran ada kata-kata Allahumma, artinya ya Allah. Ya, Allahumma itu artinya ya Allah. Allah itu Allah. Humma, ya, atau dikatakan umma, ya Allahumma, ma-nya itu maksudnya adalah iya. Ma itu artinya iya. Makanya kalau ini diganti dengan nama orang itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Misalnya Zubairumma itu nggak boleh. Ya, atau Abdulumma itu nggak boleh. Taufikumma nggak boleh. Ya, Allahumma. Karena ini menunjukkan bahwa minta itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada manusia. Ya, Allahumma. Ya Allah, ya Allahumma, ya Allah. Nah, itu ya Allah. Bahkan Nabi Isa alaihissalam tidak hanya menggunakan kata Allahumma, tapi disambung dengan kata Rabbana. Rabbana. Rabbana itu artinya juga Tuhan kami, ya Tuhan kita yang menjaga, memelihara, memberikan kehidupan, mematikan, mengatur, memberi rezeki, itu Rabbun. Sehingga kenapa harus mengulang ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma Rabbana? Maka kata ulama, ini permintaan mengandung arti kesungguhan, serius. Ya, jadi mintanya serius. Nabi Isa alaihissalam minta kepada Allah permintaan yang serius. Bayangkan, Nabi hamba Allah yang sangat dicintai Allah minta kepada Allah dengan serius. Masa kita minta sama Allah tidak serius? Ya, kita harus lebih serius lagi doanya. Lihat para nabi, Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana. Ini menunjukkan keseriusan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa permintaannya serius? Karena permintaan yang diminta ini adalah di luar akal, logika, nalar manusia. Ya, di luar nalar, minta diturunkan hidangan dari langit. Kalau diturunkan hujan, nah itu sudah umum. Ini minta diturunkan makanan atau hidangan dari langit. Ini kan di luar akal, makanya serius. Ya, ibu, bapak yang dimuliakan Allah, kalau minta kepada Allah, ya permintaan kita ini mungkin nggak di luar nalar. Kadang-kadang mungkin juga. Maka mintalah kepada Allah dengan permintaan yang serius. Sungguh-sungguh mintanya. Orang yang serius doa itu, dia tidak cukup sekali doanya. Diulang-ulang doanya. Jangan bosan dalam berdoa. Subhanallah. Tanda orang minta serius, dia tidak hanya berdoa, tapi dia iringi dengan ikhtiarnya, dia usahanya. Itu serius namanya. Ada doa, ada usaha. Kalau cuma doa, itu namanya tidak serius. Itu namanya setengah rius. Ya. Kalau serius itu full. Subhanallah. Apalagi kalau
doa usaha terus sampai nangis. Wah, sampai diiringi dengan infak sedekah. Itu namanya 10 rius. Wah, maka mudah-mudahan nih para ibu bapak nih, orang-orang yang serius. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu bapak dimuliakan Allah. Apa yang diminta? Anzil alaina ma'idatam minas sama. Nah, ini permintaannya. Ya Allah, turunkan kepada kami ya, hidangan dari langit, itu yang diminta. Ini tema kita. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, kalau minta dari langit, ya artinya ini dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Itulah konsep doa. Konsep doa itu begini. Doa itu artinya tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Doa itu meminta, ya atau bahasanya nyuruh. Doa itu kan nyuruh Allah. Ya Allah berikan aku kesehatan, itu kan nyuruh Allah. Ya maka kata ulama doa itu artinya menyuruh atau meminta sesuatu dari bawahan ke atasan. Tuh dari bawah ke atas tuh. Secara urutan yang benar, yang suka nyuruh itu atasan ke bawahan atau bawahan ke atasan? Atasan ke bawahan, ya kan? Itu umumnya begitu. Atasan nyuruh bawahan, pejabat nyuruh rakyat, ya, atau dikatakan guru nyuruh murid. Nah, itu umumnya begitu. Tapi dalam urusan doa, kita ini dari bawah nyuruh ke atas. Tapi jangan mengatakan kalau gitu enggak sopan, Ustaz. Bukan enggak sopan, Allah yang minta kepada kita. Silahkan. Bahkan Allah marah kalau kita enggak minta. Sehingga jangan malu dalam doa. Ya Allah, malu nyuruh Allah terus, saya kurang ajar ini. Enggak ada kurang ajar. Memang Allah yang suruh. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta aku ijabah. Nah, maka karena permintaan ini dari bawah ke atas, sehingga hasilnya pun turun dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah turun. Ya, makanya minta hidangannya dari langit, karena langit itu di atas. Subhanallah. Ini menunjukkan keistimewaan. Kata ulama tafsir, ini adalah sebuah keistimewaan. Apa yang istimewa? Hidangannya, karena dari langit. Subhanallah. Ya, barokah dari langit itu keberkahan yang ada. Apapun yang turun dari langit itu akan mendatangkan keberkahan. Contohnya hujan, barokah, ya, makanya hujan itu rahmat. Allahumma shaiban nafi'an. Malaikat Lailatul Qadar turun dari langit itu membawa keberkahan. Khairum min alfi syahrin. Malam itu lebih hebat dari 1000 bulan. Subhanallah. Matahari dari atas tuh langit membawa keberkahan. Makanya ibu kalau punya anak dijemur, anak bayi kan dijemur, itu mendatangkan keberkahan. Tapi jangan lama-lama, kalau kelamaan itu mengakibatkan kegosongan. Di anaknya hitam itu nanti. Kelamaan dijemurnya, subhanallah. Nah, dikatakan apa? Yang turun adalah maidah, hidangan. Hidangannya kira-kira ada ketentuan atau enggak yang Allah kasih itu kepada Isa saat itu? Kata ulama, nggak ada ibu. Bapak, hidangannya Nabi Isa tidak menyebutkan. Tapi diserahkan kepada Allah, apapun yang Allah berikan, kalau itu datangnya dari Allah, itu pasti akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Nah itu tauhid itu begitu. Jadi kalau doa itu pelajaran dari kalimat ini, nggak usah doa sama Allah tuh dirinci betul. Ya Allah, saya mau bangun rumah ya Allah. Di Pondok Indah, luasnya 1.500 meter ya Allah. Dindingnya itu dari granit ya Allah, ini lagi model sekarang. Pagernya pagar yang otomatis pakai remote. Ya Allah, satpamnya ini kalau bisa yang tinggi badan sekian, nggak usah dirinci ibu. Ya kenapa? Karena apa yang kita inginkan terkadang itu tidak membawa kebaikan buat kita. Ya apa yang kita inginkan, karena kita ini kadang-kadang doanya pakai hawa nafsu. Makanya itulah kenapa Allah terkadang tidak langsung mengabulkan doa kita. Ya, karena Allah tahu kalau dikabulkan sekarang, dia lupa sama Allah. Dia tidak doa lagi, tidak ngaji lagi dia. Ya, makanya Allah tunda doanya kapan? Di saat waktu yang tepat. Makanya Allah memberikan di saat
kapan kita membutuhkan. Allah tidak memberikan di setiap yang kita inginkan. Karena sesuatu yang kita inginkan terkadang mendatangkan kebinasaan. Hanya ada orang pengen kaya, dikasih kaya, pengen ini, dikasih ini. Ternyata begitu sudah mendapatkan semua itu mengantarkan dia ke penjara. Ya kan dulu ada rame tuh Indra Ken, itu masih ingat dulu Indra Ken? Ya, itu kan jam 3 malam beli Lamborghini, beli Ferrari, murah banget. Allah kasih tuh dunianya. Ternyata dulunya sultan, sekarang di rutan. Ya, maka ini pelajaran kalau doa, ya sudah, serahkan kepada Allah. Karena Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Ya, jadi termasuk minta jodoh. Nggak usah terlalu detail, ya Allah, saya mau jodoh ya Allah. Yang kurus, yang tinggi, yang putih, yang langsing ya Allah. Nanti dikasih bihun nih Bu sama Allah. Ya, kurus, tinggi, langsing. Nah, maka dikatakan lihat contoh doa para nabi. Doa para nabi itu nggak ada yang detail. Doa para nabi itu bahkan dengan bahasa yang merendahkan diri dan malu kepada Allah. Ya, ini kalau Nabi Isa merinci permintaannya bisa saja kan. Ya Allah, turunkan hidangan dari langit ya Allah. Mugrame udon, mie gacoan, sabu haci, nasi kuning, bisa saja. Ya, tapi tidak dirinci. Kenapa? Karena yakin dari Allah itu yang terbaik. Nah, apa tujuannya? Dikatakan takunu lana idan di awalina wa akhirina wa ayatan minka. Nah, Isa alaihissalam meminta hidangan tujuannya adalah untuk menjadi perayaan, menjadi hari raya. Yang menjadi hari raya bukan hidangannya, tapi saat turunnya. Nah, kita kan punya hari raya tuh, ada Idul Fitri, Idul Adha, ya, atau Idul Kurban. Nah, Isa alaihissalam ingin mempunyai hari raya, ingin memiliki hari raya, dihitung hari raya itu atau disematkan kepada kapan turunnya hidayah. Ya, kapan turunnya hidangan. Subhanallah. Yang menjadi perayaan bukan hidangannya tapi hari turunnya itu, ya. Baik. Ini yang bertanya nanti ya. Insya Allah ada waktu pertanyaan nih. Saya tidak sampai lama nanti, mudah-mudahan ya, supaya ada terjawab pertanyaan. Karena beberapa kali kajian pertanyaan terlewat ya. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Untuk yang pertama, tujuan meminta hidangan adalah untuk supaya memiliki hari raya. Ya, yang kedua, untuk orang-orang yang hidup sekarang, li awalina wa akhirina wa ayatan minka, yaitu untuk orang-orang awalun yang hidup di zaman Nabi Isa. Jadi untuk kami umat Isa, atau untuk umat kami sekarang, kata Isa alaihissalam, dan orang-orang yang paling akhir. Jadi hidangan itu nanti, atau hari raya itu maksudnya, hari raya itu nanti akan dirasakan oleh umat Isa di awal ketika bersama Isa, dan orang-orang yang paling akhir statusnya menjadi umatnya Isa. Siapa yang paling terakhir menjadi umatnya Isa alaihissalam? Ada dua pendapat. Ya. Yang pertama itu dikatakan umat di akhir zaman, atau dikatakan umat ketika Isa alaihissalam sudah diangkat. Ya, pendapat kedua mengatakan sampai ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu masih umatnya Isa. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ashur ya, dalam tafsirnya. Jadi ada dua yang disebut umat Isa itu dari zaman Nabi Isa sampai Nabi Isa diangkat, atau dari zaman Nabi Isa sampai Rasulullah SAW diangkat. Karena antara Nabi Isa diangkat dan Rasulullah diangkat menjadi Nabi, itu bumi kosong dari kenabian. Nah, ini dua pendapat dari ulama yang berbeda. Ya, maka dikatakan untuk awal orang-orang yang awal dan untuk orang-orang yang akhir. Nah, inilah kenapa Nabi Isa meminta hidangan. Jadi ada berapa itu tujuan Nabi Isa alaihissalam meminta hidangan? Satu, untuk supaya nanti Nabi Isa itu menjadikan hari raya. Ya. Yang kedua, untuk menunjukkan kekuasaan, atau dikatakan untuk orang-orang ya sebelumnya ataupun orang-orang
yang statusnya menjadi akhir daripada pengikutnya Isa alaihissalam. Nah, kemudian apalagi? Yang ketiga dikatakan untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Wa ayatam minka. Ayat itu tanda kebesaran Allah. Jadi untuk semakin menunjukkan Allah itu kuasa menurunkan hidangan dari langit. Dan yang keempat dikatakan warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya, dan ingin menunjukkan bahwa Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi ayat ini ditutup dengan kalimat warzuqna wa anta khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini pelajaran bahwa minta rezeki hanya kepada Allah. Ya, jangan minta rezeki kepada pekerjaan, jangan minta rezeki kepada suami, jangan minta rezeki kepada teman bisnis, jangan minta rezeki kepada shopping online shop ya atau bisnis online. Ya, rezeki itu yang baik itu dari Allah. Ya, dikatakan sebaik-baik rezeki itu dari Allah. Makanya orang yang mendapatkan rezeki atau mencari rezekinya bukan dari jalan yang Allah ridhoi, maka ini bukan rezeki yang terbaik. Bahkan dikatakan itu bukan rezeki. Ya, rezeki itu sesuatu yang Allah berikan dan itu mendatangkan manfaat buat kita. Itu namanya rezeki. Makanya teman soleh rezeki. Ya kan? Majelis yang soleh rezeki. Handphone kalau digunakan untuk ngaji, untuk baca Quran, untuk memberi nasihat, untuk melihat YouTube yang baik-baik, itu namanya handphonenya rezeki. Suami yang mendekatkan kepada surganya Allah itu rezeki. Anak yang soleh rezeki. Istri yang soleh rezeki. Ya, tapi kalau sesuatu yang Allah karuniakan itu tidak mendatangkan manfaat kebaikan, itu bukan rezeki. Bisa jadi itu musibah. Bisa jadi bencana tuh, naudzubillah. Makanya mintanya sama Allah. Kalau minta sama Allah, caranya ikutilah aturan Allah. Kadang ada orang mencari rezeki itu dia enggak sesuai aturan Allah. Padahal kita kalau ditanya, yakin nggak? Ibu sering ikut kajian, rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar, begitu kan? Tapi kadang-kadang kita enggak yakin, Ibu. Ya, rezeki itu tidak akan pernah tertukar, sudah diatur. Kalau kadarnya 1 miliar sudah. Makanya doa, kata ulama, berdoa meminta rezeki itu bukan minta tambah. Ya Allah, tambahkanlah rezekiku, perbanyaklah rekeningku. Ya bukan itu. Tapi rezeki itu mintanya keberkahan. Makanya dilihat doa Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rizki yang baik. Yang baik itu dari mana? Ya dari Allah yang barokah. Bukan wariskon kathiron. Bukan rizki yang banyak, bukan. Karena sudah dihitung kadarnya. Ya, contoh kalau ibu nggak percaya, ini ada satu kisah disampaikan di dalam atharnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah melihat seorang pembersih pelana kuda. Ya, orang ini membersihkan pelana kuda sangat-sangat bersih, apik. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan dalam hatinya, nanti kalau selesai aku akan berikan kepadanya 100 dirham. Ternyata bersamaan dengan itu, seorang pembersih pelana kuda ini dalam hatinya mengatakan, ini pelana kuda bagus betul, kalau aku curi, aku jual, laku 100 dirham. Ternyata hawa nafsunya lebih dominan. Dicurilah pelana kuda itu, lalu dijualnya, dan benar mendapatkan 100 dirham. Pertanyaan saya, apakah seorang pembersih pelana kuda ini akan mendapatkan 100 dirham tanpa mencuri dan menjual pelana kudanya? Dapat. Dari mana dia mendapatkan? Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hanya saja dia tidak sabar. Dia lebih dominan hawa nafsunya, diambil, dicuri, lalu dijual. Sama kadarnya 100 dirham, tidak lebih, tidak kurang. Itulah kadar rezeki itu diatur. Makanya kalau berkah yang diminta keberkahan 100 juta Allah berikan, itu serasa 100 juta kalau berkah itu rezekinya. Ya kan? Makanya orang tua kita dulu anaknya 12. Coba orang tua dulu tuh anaknya 12 hanya kerjanya sebagai buruh tani atau hanya di kebun. Nggak ada tuh orang tua dulu kerja di perkantoran jadi
supervisor, jadi pengusaha di perkotaan, jualan online tidak ada, tapi 12 anaknya semuanya, ya Masya Allah atas izin Allah semuanya kuliah, gitu kan? Semuanya sarjana. Ya kenapa? Penghasilan minimal karena berkah, ya rasanya adalah maksimal. Nah, itu soal rezeki itu. Makanya enggak usah takut ibu bapak, bukan Allah, kadar sudah diatur. Saya pernah ketemu driver online, itu ngobrol sama saya, dia sendiri cerita, Ustadz saya dulu waktu belum ingat sholat, ingat ngaji, itu cari uang ya dari pagi sampai sore, sampai maghrib nggak ingat sholat, nggak ingat ngaji, itu capek badan, hasilnya ya segini-gini aja. Nah ketika sekarang saya sudah ada waktu sholat, saya sholat, kadang ada majelis taklim saya ikut, hasilnya juga segini-gini aja, nggak nambah nggak kurang, hanya rasanya beda Ustaz. Sekarang saya lebih tenang. Nah itulah keberkahan itu. Jadi rezeki itu Allah sudah atur kadarnya, maka minta sama Allah soal rezeki bukan ditambahkan tapi diberkahi rezekinya. Karena keberkahan itu lebih dahsyat daripada sekedar ditambahkan. Berapa banyak rezeki ditambah juga orang juga tidak berkah hidupnya, ya kan? Selalu merasa kurang sehingga dia korupsi, dia tipu sana tipu sini, bahkan dia cinta dunia, kehilangan dunia, stres, bunuh diri, minum baygon, satu pabrik, ya mati, selesai. Naudzubillah. Maka itu rezeki. Ya, tapi memang ada rezeki yang sifatnya tajrid itu orang tuh nunggu saja dapat tuh, nunggu tuh dapat tuh. Ini makomnya beda. Ya, dianterin itu rezeki itu. Ada yang harus asbab. Asbab itu harus melalui sebab. Nah, jadi makom kita ada di mana? Subhanallah. Nah, ini Allah yang punya apa ya? Punya otoritas untuk memilih. Ada yang Allah berikan tajrid, ada Allah pilih melalui asbab. Ya, Ibu Bapak dimuliakan Allah. Itu ayat 114. Ya, tiap orang beda, betul Bu Dia, tiap orang beda. Ya, ini ayat 114. Sekarang 115-nya ini masih berhubungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah, ya qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibahu ahadam minal alamin. Ya, silakan dari Garut kita ke Palembang. Ibu Yeni, mohon waktunya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antara kamu setelah turunnya hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustaz. Ya, jazakillah khair Ibu. Ayat 115 ini adalah masih berhubungan dengan ayat 114. Ya, kenapa? Karena diawali dengan kata atau huruf wa idqala, wa itu menunjukkan dan, ya, dan berarti ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Mohon maaf, ayat 115 itu 116 ya. 115 tidak ada wa tapi masih berhubungan. Ya, saya salah lihat ya. Tapi masih berhubungan. Kenapa? Karena ini menentukan nanti hidangannya turun atau tidak. Nah, kira-kira hidangannya turun atau tidak. Nanti ulama beda pendapat. Kita lihat dulu ya kata-katanya. Allah berfirman. Jadi setelah Nabi Isa berdoa, meminta, maka Allah yang berfirman sekarang. Allah jawab. Ya, kata Allah, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengadabnya dengan adab yang pedih. Ya, yang tidak pernah aku timpakan kepada siapapun di antara umat manusia. Ya, baik. Perhatikan ayat ini. Ulama beda pendapat.
ada timbul pertanyaan, kira-kira hidangannya turun atau tidak? Ya, jumhur ulama, jumhur itu yang paling banyak, pendapat mengatakan, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya ulama-ulama tafsir yang levelnya tinggi ya, dikatakan hidangannya turun, ya hidangannya turun. Dalilnya mana? Dari kata ini itu kan harfu taukid, ya sungguh. Nah, kalau Allah sudah mengatakan sungguh, Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Jadi dari kata ini, munazziluha alaikum. Ini itu makna kesungguhan. Jadi ulama yang mayoritas ini mengatakan hidangannya turun. Allah berikan kepada Isa alaihissalam untuk pengikutnya. Ya. Tapi sebagian ulama, sebagian kecil mengatakan hidangan tidak turun. Ya, apa alasan ulama yang mengatakan hidangannya tidak turun? Karena melihat ancaman dari Allah. Ini ada ancaman kan? Apa ancamannya? Kata Allah, aku akan turunkan hidangan itu kepadamu. Tapi, nah ini kata-kata ini nih. Tapi, barang siapa kafir di antaramu. Ya, jadi maksudnya begini, kalau sudah diturunkan, dia tetap kafir, ya, tidak juga beriman, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Ini alasan ulama yang mengatakan hidangan tidak turun. Kenapa? Karena Allah berbicara kepada kaumnya Isa. Kaumnya Isa itu orang-orang yang beriman. Ya, beriman kepada Isa, pengikut Isa. Dikhawatirkan ketika nanti hidangannya sudah turun, ternyata mereka tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, bahkan dikatakan mereka nanti kufur, dan mereka takut dengan siksa Allah, dengan adab Allah, yang tidak pernah diberikan kepada siapapun di antara umat manusia. Jadi maksudnya gini, orang beriman itu tidak mau menukar keimanannya hanya dengan hidangan. Ya, jangan-jangan nih kalau sudah dikasih hidangan, nanti imannya lepas. Kan di akhir zaman sekarang ini, jangankan hidangan dari langit. Subhanallah. Ini Indomie goreng dari pabrik itu sudah bisa membuat iman lepas. Ya kan? Banyak sekarang tuh kan, dikasih Indomie, dikasih beras, dikasih minyak, itu lepas iman. Ditukar imannya dengan makanan pokok, dengan sembako. Padahal iman itu yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Nah, umatnya Isa alaihissalam, pengikutnya Isa itu takut kalau nanti Allah turunkan hidangan, ditukar iman itu dengan hidangan, sehingga Allah timpakan adab. Dan adabnya ini ancaman Allah dahsyat betul. Tidak pernah ditimpakan kepada siapapun umat manusia. Nah, ini ayat 115. Jadi ini adalah keterangan hidangan itu turun atau tidak. Tapi jumhur kita mengikuti ulama yang mayoritas bahwa hidangannya Allah berikan. Ya, subhanallah. Jadi pelajarannya dari ayat 115 ini bahwa Allah menepati janjinya, siapapun hambanya yang berdoa Allah kabulkan. Ya. Ini adalah ayat 115. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah. Ayat 116 sekarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhaduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Ya, ayat 116. Saya minta kepada ya silakan Bapak Juna. Oh, Masya Allah nih, jarang ini ada teman Pak Komar ya. Ya, Bapak Juna dari Tarakan. Masya Allah, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kepada Allah berfirman, wahai Isa, putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Terima kasih, Ustaz. Ya, jazakumullah khair, Masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ayat 116 ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, karena masih bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya, sehingga diawali dengan huruf waw, ya, menunjukkan ini masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Ya, apa kata Allah dikatakan? Dan ingatlah ketika Allah berfirman. Ya, di sini Allah mengulang lagi, ya, kalimatnya Isa putra Maryam. Selalu Isa putra Maryam, ingin menegaskan bahwa Maryam itu bukan anak Tuhan. Mohon maaf, Isa itu bukan anak Tuhan, apalagi Tuhan. Ya, jadi statusnya adalah seorang hamba. Maryam dan Isa adalah Abdullah. Mereka berdua adalah hamba Allah. Nah, jadi kalau orang yang meyakini Isa itu adalah anak Tuhan atau Tuhan, ini silahkan baca ayat ini. Ya, berkali-kali Allah ulang-ulang. Isa putra Maryam, Isa putra Maryam. Ya. Nah, Allah bertanya, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Ya, naudzubillah. Ini Allah bertanya bukan berarti Allah itu nggak tahu. Jadi kalau Allah bertanya di dalam Al-Quran, ya, ketika ibu bapak menemukan Allah bertanya bukan berarti Allah nggak tahu. Tapi Allah ingin Nabi Isa ini nanti menjawab pertanyaan Allah, sehingga ini akan menjadi saksi bahwa umat Isa ini membuat satu kebohongan. Ya kan, kadang ada guru nanya sama murid, belum tentu guru bertanya kepada murid, gurunya itu enggak tahu. Ya kan, kadang ada guru yang memang dia tahu, tapi ingin supaya kalimat itu keluar dari muridnya. Ya, Allah pun sama. Allah ingin supaya jawaban ini keluar dari lisan Isa alaihissalam, sehingga menjadi saksi bahwa umat Isa itu melakukan kebohongan. Ya, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Iya. Jadi Allah bertanya itu Allah tahu. Subhanallah. Banyak ayat-ayat dalam Quran Allah bertanya, ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu kan Allah bertanya itu. Ya. Nah, apa jawaban atau dikatakan pertanyaannya, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan. Nah, lalu Nabi Isa menjawab, subhanallah, dengan kalimat subhanak. Nah, lihat ayatnya Ibu Bapak yang dirahmati Allah, perhatikan. Nabi Isa menjawab dengan kata subhanak. Qala itu maksudnya kepada Isa. Isa berkata, qala subhanaka, subhanak, maknanya maha suci engkau ya Allah. Ini adab. Nabi Isa itu mensucikan Allah sebelum menjawab pertanyaan Allah. Ini adab dan akhlak seorang Nabi Isa yang sadar dirinya itu siapa, tugasnya itu sebagai apa, sehingga Nabi Isa sebenarnya kenapa ingin menjawab tapi dengan cara mensucikan Allah. Karena sesuatu yang ada di dalam hati seseorang, kalau isinya adalah mensekutukan Allah, maka itu adalah kekotoran hati. Hatinya yang kotor, bukan Allahnya yang kotor. Jadi kalau kita mengucapkan kata subhanallah, ya, Ibu Bapak sering zikir tuh, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Bukan berarti Allahnya kotor, lalu kita sucikan. Bukan itu maknanya. Tapi subhanallah itu adalah karena hati kita yang kotor, maka hati kita yang kita bersihkan.
Ya, contoh, mungkin kita pernah meyakini bahwa kesembuhan itu datang dari dokter, bukan dari Allah. Kadang-kadang sampai orang, pokoknya kalau berobat itu harus ke dokter fulan. Kalau dokter fulan itu nggak ada, saya nggak mau. Kenapa? Saya cocok sama dokter itu, Ustaz. Yang lain nggak sembuh saya. Nah, itu mengkotori kuasa Allah. Padahal kesembuhan datang dari Allah. Makanya subhanallah kita ucapkan, Maha Suci Allah. Ya, termasuk meragukan. Ya, mungkin pernah ragu diajak umroh, dia mengatakan, dari mana rezekinya? Saya kan cuma seorang marbot musola, hanya seorang guru SD, guru TK. Mana mungkin bisa berangkat umroh? Dari mana? Nah, itu namanya mengkotori kuasa Allah soal rezeki. Allah mampu memberikan ibu bapak rezeki tanpa melalui sebab akibat. Karena sebab akibat itu Allah yang menciptakan. Makanya kita sering kadang-kadang mengkotori Allah hati kita, mengkotori hati kita dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, maka ucapkan subhanallah. Ya, subhanallah, Maha Suci Allah. Nabi Isa pun sama. Kenapa diawali dengan Maha Suci Engkau ya Allah? Karena yang dikatakan oleh umatnya itu, ya, ini menduakan Allah, kan, mengatakan bahwa ibumu dan kamu itu adalah dua Tuhan selain Allah. Itu kan mengkotori, ya, mengkotori akidah. Makanya diawali dengan kata subhana, Maha Suci Engkau ya Allah. Ini adab. Kalau kita berdoa, bagusnya, atau kita berbicara kepada Allah, kita sharing, ya, curhat kepada Allah, ya, maka bagusnya adalah awal dengan memuji Allah dengan hamdalah, atau mensucikan Allah dengan subhanallah, ya, mohon ampun kepada Allah dengan astagfirullah, itu bagus. Lalu sempurnakan juga dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, qala subhanaka ma yakunu li, dikatakan, ya, ya Allah, Maha Suci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Di Nabi Isa ini menjawab, tapi Nabi Isa tidak merasa membela, tidak membela dirinya. Ini yang hebat, ajib, akhlaknya luar biasa. Kita kadang-kadang kalau ingin meluruskan satu berita yang salah tentang kita habis-habisan membela diri kita. Wah, saya mah enggak gitu. Wah, saya tuh begini, nggak mungkin lah saya begini. Terkadang kita begitu kan. Tapi lihat bagaimana cara Isa alaihissalam. Ketika Isa ingin membela diri, tapi Isa alaihissalam tidak menunjukkan dirinya untuk melakukan pembelaan. Tapi Isa mengatakan, Maha Suci Engkau ya Allah, sungguh tidak pantas bagiku mengatakan yang bukan hakku. Maksudnya, kayaknya nggak pantas kalau aku itu mengatakan ibuku dan aku itu Tuhan selain Engkau ya Allah. Kayaknya itu bukan otoritas saya, itu bukan ranah saya ya Allah. Itu cara Nabi Isa, adabnya luar biasa. Ya, kenapa? Karena yang berhak mengatakan aku Tuhan itu hanya Allah, hanya Engkau ya Allah. Makanya di dalam ayat lain ada kalimat innani anallah. Ya kan? Innani anallah. Aku itu Allah. Ya, budni, sembahlah aku. Ya, wa aqimi sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Itu kan. Jadi yang berhak mengatakan aku Tuhan itu hanya Allah sendiri. Tidak ada otoritas manusia atau ranah kita untuk mengatakan bahwa aku itu Tuhan. Yang berhak mengatakan aku Tuhan itu hanya Allah. Makanya Allah marah betul kepada Fir'aun kan. Kenapa? Fir'aun ngaku Tuhan. Ya, dilaknat itu. Jasadnya diabadikan untuk pelajaran orang-orang setelahnya. Supaya belajar tuh, ini loh ngaku Tuhan tuh begini. Akibat buruknya. Nah, ini adab. Jadi Nabi Isa alaihissalam mensucikan Allah, lalu tidak membela dirinya, tapi Nabi Isa justru menyerahkan urusan itu kepada Allah. Nggak mungkin, atau dikatakan, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Subhanallah. Menunjukkan kelemahan, kerendahan, kehinaan dirinya, diserahkan, diangkat Allah setinggi-tingginya. Ya, kata Isa begini, kalau ya Allah, kalau aku memang pernah mengatakan seperti itu, pasti engkau tahu ya Rabb. Pasti engkau tahu karena engkau maha tahu. Jadi tidak perlu ada kabar dari Nasrani, tidak perlu ada kabar dari pengikutku
ya, bahwa aku mengatakan ibuku dan aku ini sebagai Tuhan selain engkau. Karena engkau sudah tahu apa yang aku ucapkan, bahwa aku tidak mengucapkan apa yang dituduhkan dari kaumku itu. Subhanallah. Bahkan disempurnakan lagi kalimatnya, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu, sungguh engkaulah yang maha mengetahui dari segala yang gaib. Subhanallah. Direndahkan lagi dirinya Isa kepada Allah. Ya, sudah mengatakan, ya Allah, itu tidak pantas bagiku untuk mengatakan yang bukan ranahku. Dan kalaupun aku pernah mengatakan, engkau pasti tahu ya Allah. Ya, dan engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, bahkan dalam hatiku pun engkau tahu ya Allah. Ya, maka sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi coba lihat, bukan membela diri tapi justru memuji Allah, berserah diri. Itu yang paling bagus. Jadi kalau kita salah tuh jangan membela diri tapi berserah diri. Ya, berserah diri kepada Allah supaya Allah datangkan pertolongan. Karena sehebat apapun kita membela diri, kalau Allah tidak datangkan pertolongan, akan terus jatuh dalam kehinaan. Makanya yang mengangkat derajat itu nanti Allah. Ya, setelah kita berserah diri kepada Allah. Lihat, ini dalil bahwa dikatakan para nabi konsepnya dalam meminta kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah, berdialog kepada Allah, konsepnya selalu rendahkan diri serendah-rendahnya, memuji Allah setinggi-tingginya. Itu konsep doa. Makanya Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah, kenapa saya katakan tadi, doa itu bukan tidak boleh detail sama Allah, tapi ikut contoh yang dicontohkan para nabi, para rasul. Apakah para nabi, para rasul pernah doa dan diabadikan dalam Quran dengan detail? Tidak. Ya, bukan tidak boleh. Selama mintanya sama Allah, silahkan doa, karena tipikal manusia itu beda-beda. Ada yang punya rasa takut kepada Allah, ada yang levelnya sudah punya rasa malu kepada Allah. Kalau sudah punya rasa malu, itu levelnya para nabi, para rasul. Makanya doanya itu tidak pernah detail. Contoh, Nabi Ayub ketika Allah berikan sakit, berapa lama sakitnya? Lama, tahunan. Doanya tidak mengatakan, ya Allah berikan aku kesembuhan ya Allah, aku ini sakit, bahkan penyakitku ini penyakit yang parah. Ya, semuanya meninggalkanku, aku diusir dari kampungku. Tidak ada. Hanya mengatakan, Rabbi anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini sakit dan engkau adalah yang maha rahim, di atas segala-gala yang rahim. Ya, itu kan hanya dengan bahasa-bahasa yang apa? Karena punya rasa malu kepada Allah. Sudah lama diberikan kesehatan, baru sebentar diberikan rasa sakit, kok sudah mengeluh kepada Allah. Itu para nabi. Ya, termasuk Nabi Adam. Coba Nabi Adam. Ketika diusir dari surga karena satu kesalahannya, tidak minta dimasukkan ke dalam surga, tidak minta dipertemukan sama Hawa, tapi hanya mengakui kesalahannya. Rabbana dzalamna, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi memuji Allah setinggi-tingginya, merendahkan diri sehina-hinanya. Itulah konsep doa itu, sebaik-baik doa. Nabi Yunus alaihissalam, ya, tidak meminta, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan, ya Allah ikan ini gelap, bau amis, bau jigong, nggak ada. Tapi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau, atau dikatakan tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau ya Allah, aku termasuk ke dalam hamba-Mu yang dhalim. Nah, itu tuh konsep doa tuh begitu. Ya, Rasulullah ketika dilempari batu di Taif, apa kalimatnya? Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku mengadukan betapa lemahnya kekuatanku dan betapa sedikitnya usahaku dalam berdakwah. Tuh, lihat Rasulullah memuji Allah, merendahkan diri. Itu konsep doa. Jadi bukan berarti nggak boleh detail, silahkan, tapi kita ingin mendapatkan tata cara doa yang paling indah, yang paling baik. Itu dengan melihat doanya para nabi, para rasul. Ya, jadi ini contoh Nabi Isa itu bukan membela diri, tapi menyerahkan dirinya, berserah diri kepada Allah. Kalau ibu bapak ada masalah, ada tuduhan-tuduhan yang tidak nyaman, seperti yang dituduhkan Isa dari kaumnya itu, maka caranya apa? Ya Allah, engkau yang paling tahu ya Allah. Nggak usah membela diri, ya Allah. Saya nggak salah ya Allah, demi Allah saya nggak salah. Kan Allah tahu saya lagi begini lagi di sini, nggak usah lah.
Ya, serahkan ya Allah, saya berserah kepadamu ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah, dan tidak pantas bagi saya untuk membela diri karena saya ini manusia, pasti punya salah. Manusia itu pasti punya salah. Ya, tapi ya Allah, Engkau yang paling tahu. Engkau yang paling tahu. Maka tunjukkan mana yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah, itu kan diajarkan. Karena memang hanya Allah yang bisa menunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Makanya Siti Maryam ketika dituduh berzina, apa kalimatnya? Ini nadartu lirrahmani sauman. Aku diam. Sudah, aku bernadar untuk diam. Karena apa? Dia klarifikasi sehebat apapun, semua orang tetap tidak percaya. Semua orang menuduh Maryam itu berzina. Subhanallah. Makanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Itu ayat 116. Di ujungnya ya. Engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ini yang menarik. Isa alaihissalam bahkan menggunakan bentuk mubalaghah dalam bahasa Arab. Anta alam. Alam itu bukan lagi alim. Kalau alim itu tahu. Tapi alam itu yang maha tahu. Maha tahu. Dengan bahasa yang tinggi itu. Memuji Allah setinggi-tingginya. Alam itu tahu. Ya, sama dengan orang berpikir. Berpikir itu bahasa Arabnya mufakkar. Mufakkar. Dia berpikir. Ya, tapi yang ahli dalam memikir ya disebutnya fakar. Makanya pakar. Pakar tafsir, pakar bahasa Inggris, pakar itu kan orang yang berpikirnya lebih dahsyat lagi. Jadi Isa alaihissalam memuji Allah bahkan dengan bentuk sigoh mubalaghah, levelnya paling tinggi. Ya, ini karena Isa alaihissalam merasa dirinya hina, berserah diri kepada Allah dengan serendah-rendahnya. Baik, ayat 117 sekarang. Subhanallah. Ibu bapak yang dimulakan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ya, ayat 117-nya. Silahkan mohon Ibu Melinda boleh dari Garut. Jazak khair, Ustadz. Baiklah, khair insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah Engkau mewafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka dan Engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, ayat 117 ini adalah ungkapan Isa alaihissalam setelah berserah diri kepada Allah. Jadi konsepnya tadi bukan langsung membela dirinya, ya, bahkan tidak membela di ayat 116 tadi, tapi memuji Allah, meninggikan Allah, barulah di ayat 117 Isa mengatakan, ya Rob, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku. Nah, maksudnya Nabi Isa itu tidak pernah mengatakan aku dan ibuku itu dua Tuhan selain Allah. Ya, apa yang dikatakan Isa di ayat ini? Nabi Isa mengatakan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Isa ini tugasnya kan dakwah, Rasul. Jadi salah besar kalau umat Isa yang mungkin hari ini masih mengagungkan Isa, bahwa Isa pernah mengatakan bahwa Tuhanku itu aku dan ibuku. Itu salah. Ya, bahwa yang benar adalah Nabi Isa mengatakan Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi mengarahkan kepada tauhid kepada Allah. Nah, lalu Nabi Isa mengatakan, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku masih berada di tengah-tengah mereka. Jadi Nabi Isa siap menjadi saksi. Nanti di akhirat, ya, Nabi Isa ini nanti akan menjadi saksi, ya, bahwa umatnya ini yang menjadikannya dia Tuhan itu umat yang tersesat. Makanya disebut madlul, itu Nasrani kan. Maghdub itu Yahudi. Nanti Isa akan bersaksi, Isa akan berbicara nanti di akhirat, ya, bahwa aku akan menjadi saksi terhadap mereka ya Rabb selama aku masih di tengah-tengah mereka. Nah, maksudnya
ketika umatnya yang hidup bersama mereka, Isa nanti saksinya. Nah, kemudian setelah engkau mewafatkan aku, ya, dikatakan di sini kalimatnya, setelah engkau mewafatkan aku, ya, atau aku diangkat ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka. Jadi Nabi Isa itu menjadi saksi hanya sebatas ketika Isa berada di tengah-tengah mereka. Ketika Isa sudah diwafatkan atau diangkat ke langit, maka Allah lah yang akan menjadi saksinya. Karena Allah tahu. Nah, ibu bapak, di muka Allah ada kata-kata wafat di sini, kata ulama tafsir. Nabi Isa dikatakan, falamma tawafaitani, ya, Nabi Isa dikatakan ketika aku diwafatkan, artinya bukan wafat meninggal dunia, bukan. Karena Nabi Isa kita ketahui belum wafat. Karena makna wafat itu adalah sempurna. Jadi wafat itu artinya sempurna. Kalau kata wafat disematkan kepada kita, maka betul meninggal dunia untuk kita. Tapi untuk Nabi Isa, kata wafat itu maknanya sempurna. Maksudnya sempurna bagaimana? Ya, sempurna ketika Isa itu sudah diangkat Allah ke langit, maka Isa dikatakan sudah sempurna menunaikan tugasnya sebagai seorang nabi dan rasul. Sudah sempurna itu. Ya, karena nanti ketika Isa turun itu nanti bukan lagi menjadi nabi dan rasul, tapi Isa alaihissalam akan mengikuti Rasul Muhammad SAW, mengikuti syariatnya Rasulullah. Makanya makna diwafatkan itu, tawafaitani, diangkat ke langit, itu sudah disempurnakan. Isa menjadi seorang rasul, ya, diselamatkan Allah, jadi sudah tidak lagi bertugas sebagai nabi dan rasul di atas muka bumi. Nggak ada lagi tuh, nggak mungkin tiba-tiba Isa diturunkan lagi, lalu naik lagi, turun naik, tidak. Jadi sudah naik ya di atas, ada di langit sampai hari ini. Nah, makanya ketika Isa sudah di langit, diserahkanlah kepada Allah. Engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi kalau ada orang yang masih meyakini Isa itu adalah Tuhan, ya, Isa itu anak Tuhan, ketika Isa sudah diangkat ke langit, maka itu akan menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat 117. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Ayat 118. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa, ya, saya bacakan saja ini karena pendek ya. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Subhanallah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, ayat ini masih ada hubungan dengan ayat 117. Jadi kalau dikatakan Allah menyiksa mereka, orang-orang yang tadi membuat berita tidak benar, atau dikatakan orang-orang yang menganggap Isa itu Tuhan. Kalau engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah maha perkasa, maha bijaksana. Jadi ini adab Nabi Isa alaihissalam seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu tidak langsung minta kepada Allah untuk supaya kaumnya itu disiksa, kaumnya itu diadab. Ya, Nabi Ibrahim itu mengatakan, siapa yang mengikuti aku, maka dia termasuk golonganku. Siapa yang durhaka kepadaku, maka engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Sama, Rasulullah pun sama. Rasulullah itu ketika umatnya melemparinya dengan batu, ya, Rasulullah bukan minta kepada Allah untuk diadab itu kaumnya, tapi Rasulullah mendoakannya. Ya Allah, mudah-mudahan dari rahim mereka nanti keluar generasi-generasi yang beriman. Itu adab Nabi. Beda dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika umatnya kufur, doanya apa? Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di atas muka bumi. Coba lihat bedanya itu, ya. Kenapa? Ya, karena Nabi Nuh ini juga dakwahnya nggak sebentar, Ibu. 950 tahun hidup usianya, subhanallah, dakwahnya, tapi juga nggak beriman. Maka sangat wajar kalau Nuh alaihissalam itu ingin menghancurkan orang-orang yang tidak ikut kepadanya. Ya, tapi Rasulullah, kemudian Nabi Isa, Nabi Ibrahim memilih doa, ya, yang dikatakan tidak langsung mengadab umatnya, tapi dengan bahasa
bahwa ya Allah, kalau engkau menyiksa, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu, maksudnya mereka itu hamba-Mu itu lemah, kalau engkau siksa nggak bisa berbuat apa-apa ya Allah, tapi kalau engkau ampuni mereka, engkau lama perkasa bijaksana. Jadi ini bahasa yang sangat sangat luar biasa dalam berdoa ya dikatakan. Ya, jadi ini ayat 118 ini isinya adalah yang pelajaran bisa kita ambil bahwa Nabi Isa ini nabi yang ternyata sangat sangat menyayangi umatnya sehingga tidak langsung meminta kepada Allah agar umatnya itu diberikan azab. Nah, tapi yang menarik ujungnya adalah sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Nabi Isa tidak mengatakan sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Ya, kenapa? Padahal ini hubungannya dengan ampunan. Ya Allah, jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Itu yang pasnya begitu. Tapi Quran tidak pernah salah. Kenapa Nabi Isa mengatakan engkau maha perkasa dan maha bijaksana? Karena lihat hubungannya. Di sini ada kata-kata siksa dan ada kata-kata ampunan. Ya, jadi keperkasaan Allah itu menunjukkan kalau Allah menyiksa mereka, ya Allah sangat mampu karena Allah maha perkasa, Allah maha kuat. Nah, kalau Allah mengampuni mereka, maka Allah memang bijaksana. Allah memberikan kebijakan yang terbaik untuk kaumnya Isa alaihissalam. Nah, itu makna pertama ya. Kenapa ujungnya itu perkasa dan bijaksana. Yang kedua, karena ini sedang berbicara kepada orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang-orang yang beriman, maka yang akan didapatkan adalah ampunan, kasih sayang. Ya, Ghafur Rahim. Itu untuk orang-orang yang beriman. Tapi karena ini orang-orang tidak beriman, maka ya kalimatnya perkasa dan maha bijaksana. Ya, ini kata ulama tafsir ya. Jadi ayat 118 ini dikatakan Nabi Isa menyerahkan urusan umatnya kepada Allah, tidak mau mengintervensi Allah. Nah, itu sederhananya begitu. Ya, jadi serahkan. Kalau sudah menyerahkan urusan kepada Allah, ya sudah, jangan ada intervensi kepada Allah. Itu yang dicontohkan Nabi Isa alaihissalam. Ayat 119. Qala Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalikal fawzul adzim. Yang terakhir saya minta Pak Komar. Ya, silahkan Pak Komar, mohon izin. Pak Komar, aman? Belum dibuka ya sepertinya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 19. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya air sungai-sungai. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Terima kasih Ustaz. Sama Pak Komar, jazakumullah khair. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, di ayat penutup dari pertemuan kita, Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Ini ayat secara bahasa, sebenarnya Allah berfirman nanti di akhirat, bukan sekarang, ya, nanti di akhirat. Tapi kenapa menggunakan kata kola? Kola itu secara gramatikal Arab itu adalah fi'lul madi, masa lalu. Nah, kata ulama tafsir, ketika Allah berbicara dengan bentuk kata masa lalu, padahal ini terjadi masa yang akan datang, maka maknanya ini adalah kepastian. Itu kaidah Qur'annya begitu. Ini kepastian. Jadi pasti nanti akan terjadi. Apa kejadiannya? Allah akan berfirman. Kapan? Di akhirat. Apa perkataan Allah? Inilah saat orang-orang yang memperoleh kebenaran,
inilah saat orang-orang yang benar memperoleh kebenarannya, ya, atau memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, orang yang beriman itu, ya, kita ketika kita membenarkan yang benar, maka inilah balasannya. Walaupun terkadang pahit, kadang-kadang yang benar itu hasilnya pahit, ya, tapi itu kebenaran. Ibu bapak jangan takut. Kenapa? Karena nanti di akhirat akan mendapatkan manfaat dari kebenaran itu. Berapa banyak orang yang benar justru di PHK. Ya, benar, tidak korupsi, dia membela kebenaran, tapi dia dibenci atasannya sehingga dia ditendang keluar, dia di PHK karena kebenaran dijaga. Berapa banyak orang yang menjaga kebenaran justru dijauhi teman-temannya. Berapa banyak orang yang berada di atas kebenaran justru dihinakan. Nah, makanya kalau dia benar-benar kuat di atas kebenarannya akan mendapatkan manfaat. Makanya orang-orang yang beriman itu dikatakan as-siddiq. Siddiq itu membenarkan. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar itu memang kenapa disebut as-siddiq? Karena Abu Bakar membenarkan apa yang terjadi kepada Rasulullah, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, di saat orang-orang itu semuanya atau mayoritas menolak. Tapi Abu Bakar yang membenarkan. Makanya iman ini adalah membenarkan, ya, iman ini harus meyakini, lalu dibenarkan, kemudian diamalkan. Kalau sudah kita yakini itu kebenaran, maka diamalkan. Jangan yang benar itu diragukan. Kalau sudah hakul yakin benar, maka dikerjakan. Maka Allah akan memberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal selama-lamanya dan Allah ridho. Ini yang menarik, subhanallah. Tinggal di surga itu tidak ada batasan waktunya, selama-lamanya. Dan tidak hanya mendapatkan nikmat surga, tapi yang lebih nikmat dari surga itu sendiri. Kalau surga mah masih ciptaan Allah, tapi ada yang lebih nikmat dari surga itu sendiri, yaitu ridho Allah kepada mereka. Ridho itu zatnya Allah. Kalau surga itu ciptaan Allah, maka ridho Allah lebih tinggi daripada surga itu sendiri, kenikmatannya. Ya, sehingga dikatakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang agung. Kemenangan yang tidak ada kemenangan di atas kemenangan ini. Subhanallah. Karena apa? Karena dia iman, dia membenarkan dan dia tidak berbohong. Ya, jadi makna dari membenarkan itu juga dikatakan dia tidak berbohong, tidak mendustakan. Baik, ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan menambah hasanah, menambah kebaikan. Ya, ternyata dipercepat juga tetap jam 7 ya. Masya Allah, memang banyak ayatnya. Ya, tapi kalau ada yang mau dipertanyakan silakan, mungkin ada kesempatan Kang Abdul 1 atau 2. Syukran, saya kembalikan ke Kang Abdul. Wallahu yubariku fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah kepada gurunaku tercinta Ustadz Taufik Al-Miftah ya, yang memang betul ya, dipercepat juga ya, seperti itu aja ya. Tapi mudah-mudahan ke depan memang beberapa kelas juga sama sih Ustadz gitu kan ya. Untuk sesi Q&A itu memang agak terbatas dengan waktu. Tapi gak usah khawatir kok ayah bunda abang kakak ya. Kalau ayah bundanya istiqomah ikut terus tiap hari, insya Allah semua pertanyaan yang diragukan itu terjawab kok ya Ustadz ya. Dengan dalil-dalil yang senantiasa disampaikan oleh guru-guru kita ya. Maka tugas kita tentunya yuk sama-sama kita istiqomah ngajinya ya. Jangan belang betong gitu kan ya. Insya Allah kok semua ilmuwan juga akan terjawab dengan Al-Quran tersebut ya. Dan insya Allah juga nih nanti mungkin tim lagi meramu nih. Mudah-mudahan nanti satu hari ada khusus aja nih. Khusus Q&A bersama Ustadz Taufik Al-Miftah gitu kan ya. Biar dari beberapa pertemuan dengan beliau ada yang masih diragukan ataupun ada yang belum paham, boleh nanti ditanyakannya ya bunda abang kakak semuanya nih, Masya Allah ya. Dan Abdul mengajak lagi kepada ya bunda abang kakak semuanya untuk sama-sama bergabung dan ikut serta juga dalam program kelas kajian duha Rumah Muslim yang insya Allah setiap hari Jumat pukul 8.45 kita selenggarakan kajian duha bersama Ustadz Muslim dan juga Ustadz Yosi Al-Muzani. Bahkan di kelas eksklusif pekan ini juga ada kelas yang bernuansakan dengan Barakallah Living gitu ya.
Ini akan membahas terkait dengan muamalah, ya, membingkai keberkahan dalam bermuamalah. Silakan bagi ayah bunda abang kakak yang mau bergabung bersama kami, dan ini rekomendasi banget untuk supaya kita lebih menambah hasanah keilmuan. Abdul saranin sih ikut, ya, mudah-mudahan ini banyak keberkahan yang akan kita dapatkan. Dan di penghujung kelas kita pada kesempatan pagi hari ini, ayah bunda juga yang mau bergabung bersama kami di sedekah subuhnya, silahkan kalau masih kami buka selebar-lebarnya lewat nomor rekening 7266250268 sebagai tanda syukur kita, sebagai hadiah terbaik untuk guru-guru kita yang senantiasa selalu membersamai kita di setiap harinya. Boleh juga bergabung lewat sedekah support dakwahnya Rumah Muslim, ya. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Taufik Al-Miftah. Masya Allah, Ustaz. Syukran jazakillah, senantiasa sehat selalu, Ustaz. Bahkan Abdul kemarin sempat mengulang, Ustaz, ketika flyernya muncul baru tuh. Wah, fotonya baru nih Ustaz. Masya Allah, ya. Betul gak ayah bunda, ya? Ini siapa gitu kan, ya? Ternyata masih guru yang Ustaz. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah, ya. Ini satu kebahagiaan bagi kami, ya. Selalu senantiasa bersama oleh Ustaz Taufik Al-Miftah, ya. Pokoknya stay tune aja ya bunda, ya, istiqomah terus di grup-grup Rumah Muslim. Insya Allah banyak kajian yang akan kita selenggarakan khususnya, ya. Ya bunda bang kakak, afwan jidan, kami juga tidak bisa membuka pertanyaan ini pagi hari ini karena qada Allah waktu juga, dan insya Allah nanti kita akan jadwalkan, ya, khusus mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk sama-sama nanti ada satu sesi Q&A bersama Ustaz Taufik Al-Miftah terkait dengan beberapa hasanah keilmuan juga yang tentunya nanti akan disampaikan oleh beliau, ya. Fi amanillah yang sedang dalam perjalanan, Bunda Turi dan sahabat semuanya, ya, masih diguyur dengan hujan, ya, di beberapa daerah. Semoga senantiasa Allah lindungi, Allah sehatkan, Allah selamatkan semuanya. Dan mari sama-sama untuk keberkahan perjumpaan kita di sesi akhir ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah bersama, yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum ayah bunda, abang kakak dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdul Sakro yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, sampai berjumpa lagi dari esok di waktu yang sama, gelombang yang sama di program Quranic Vibes. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.